Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya dan bisa mengikuti pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 2, kita akan mempelajari bab 9. Ayo, zikir dan doa setelah salat ya. Bagian dari materi tersebut ada dua. Pertama, zikir setelah salat. Yang kedua, doa setelah salat ya, rupanya itu materi yang akan disampaikan di bagian bab 9. Ada dua sub ya. Nah, lanjutkan tujuan pembelajarannya. Bab 9 ini diantaranya pertama, menerima dengan ikhlas bahwa makna zikir dan doa setelah salat sebagai wujud berserah diri kepada Allah. Kedua, menunjukkan sikap rendah hati kepada sesama dengan baik. Ketiga, menjelaskan ketentuan zikir setelah salat dengan benar. Keempat, menjelaskan ketentuan doa setelah salat dengan benar. Yang keempat, menjelaskan ketentuan doa setelah salat dengan benar. Yang kelima, mempraktikkan ketentuan zikir setelah salat dengan benar. Yang keenam, mempraktikkan ketentuan doa setelah salat dengan khusyuk ya. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran bab 8 Pendidikan Agama Islam untuk kelas 2. Nah, bagian pertama, zikir setelah salat ya. Nah, zikir setelah salat. Amati gambar tersebut ya. Apakah kalian sudah melakukan hal ini? Terbiasa atau bagaimana ya? Nah, tapi kita harus ketahui dulu ya tentang pengertian zikir. Kata zikir menurut bahasa artinya ingat, sebutan, atau pujian. Zikir menurut syariat artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan berzikir yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir biasanya kita lakukan setelah salat. Lafaz zikir adalah kalimah thayyibah atau disebutnya kalimat thayyibah itu kalimah yang bagus. Contoh kalimat thayyibah diantaranya istighfar, astaghfirullahalazim, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan tahlil, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lafaz zikir ya setelah salat. Biasa kalian lakukan ya. Kadang kalian ini sudah hafal ya. Pertama, membaca istighfar 3 kali yang tadi istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Setelah selesai 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, lafaznya dulu ya, nanti dihafalkan dengan artinya. Setelah itu baca subhanallah 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali. Dilanjutkan baca tahmid 33 kali sama alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali ya, 33 kali ya bacanya. Setelah itu takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali ya. Lanjut tahlil ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 33 kali itu ya. Nah, setelah itu baca lagi doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu ya yang harus dibaca setelah salat ya. Mungkin kalian ada yang sudah hafal. Kalau belum, hafalkan ya bersama-sama, dibimbing dengan orang tua atau juga kalian dibimbing oleh guru ngaji ya. Nah, kalau di sekolah dibimbing dengan bapak ya. Nah, lanjut hikmah berzikir ya, hikmah berzikir ya. Ini masih tentang zikir setelah salat, doa setelah salat ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga hikmah berzikir. Zikir mengingat Allah ya, Sang Pencipta. Nah,
Maka bagi orang yang suka berzikir itu tergolong orang yang beruntung. Hikmahnya bagi orang yang sering berzikir diantaranya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi tenang, mendapat pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga terhindar dari penyakit sombong dan takabur ya. Itu bagi orang yang suka berzikir. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita senantiasa untuk berzikir. Tujuannya agar kita selalu mengingat kekuasaan dan kebesarannya. Nah, itu tentang berzikir. Ya, baru yang pertama ya, zikir setelah salat. Kalau belum hafal, hafalkan ya. Nah, kalau sudah hafal juga gunakan ya setelah salat. Berdoa dulu, jangan setelah selesai salat langsung berlari ya. Nah, kelihatan itu ya. Kalian juga sudah harus dibiasakan ya dari kecil. Berzikir dulu setelah salat. Dilanjut doa setelah zikir bagian yang kedua. Ya, bagian terakhir di bab 9. Doa setelah salat. Selain berzikir, nah, ada juga doa ya di dalam salat ya, setelah salat. Nah, namun sebelumnya, apa itu doa? Doa itu memohon sesuatu kepada Allah dengan merendahkan diri ya. Doa merupakan bagian dari ibadah. Doa bisa dilakukan kapan saja. Salah satu waktu utama berdoa ialah setelah salat. Doa dilakukan sebagai penutup zikir setelah salat. Orang beriman mendapatkan keberhasilan serta kebahagiaan dengan usaha dan berdoa. Nah, itu. Adapun bacaan doa setelah salat yang biasa Rasulullah contohkan ya, yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dibaca ya, doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini bahkan ya lapannya dulu, nanti dibimbingkan dengan artinya. Lanjut juga ada doa diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Nah, itu. Ada juga doa selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu ya. Berdoa setelah salat, di antara contoh doa setelah salat itu ya. Apapun hikmahnya dari berdoa, nah, di antaranya meningkatkan keimanan dan ketakwaan, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, juga memperoleh ketenangan hati, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, terbukanya pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari sifat sombong, terkabulnya keinginan dan cita-cita. Itu ya. Nah, di antara dua hal yang dipelajari di materi bab 9, ayo zikir dan doa setelah salat ya. Zikir setelah salat, doa setelah salat, ada hikmahnya ya. Semoga materi di bab 9 ini bermanfaat ya, menambah ilmu bagi kalian. Rupanya itu yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.